Hey guys, welcome to today's video. Dan hari ini aku bakal pakai bahasa Indonesia karena ya pokoknya. But don't worry, I'm gonna give you a subtitle slash translation down here, so most of you know what I'm talking about. Tapi kayaknya emang agak susah ya buat translatein bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kayak tadi aku bilang ya pokoknya the heck ya apa itu, maksudnya bahasa Inggris itu apa gitu kan. Jadi buat siapa aja yang tahu bahasa Inggrisnya dari bahasa Indonesia yang agak-agak gak jelas kayak gitu, please comment down below and let me know. Jadi ini agak aneh buat aku ya, karena ini baru pertama kalinya aku ngomong pakai bahasa Indonesia waktu filming. So I'm so sorry if bahasa aku kecampur-campur sama bahasa Inggris, soalnya udah kebiasa ya gitu. Jadi hari ini aku bakal bikin food series video, dan seperti biasa aku nggak tahu videonya mau kayak gimana dan look apa yang mau aku bikin, tapi yang aku tahu aku bakal bikin orange, jadi yang pasti bakal ada orange, dan ya kita lihat aja nanti gimana jadinya dan hasilnya, semoga bagus. Fingers crossed. Oke, ini baru intro ya, tapi aku udah take berkali-kali soalnya tuh aku nggak sengaja ngomong pakai bahasa Inggris terus-terusan, dan ini susah banget dan aneh banget. This is like so weird, so I'm just like and this is like so hard tuh kan bahasa Inggris lagi, ini kayak susah banget ya ampun, aneh. Oke, serius, fun kan? Serius. Jadi karena baru kali ini aku pakai bahasa Indonesia, aku bakal kasih kalian tips yang udah aku pelajarin selama ini as makeup artist, dan semoga itu membantu buat kalian. Pertama aku bakal pakai MAC Prep and Prime buat prime muka aku. Aku pakai ini karena muka aku oily, dan MAC Prep and Prime ini punya base powder. Ya jadi base dia itu ada bedaknya, dan powdernya itu jadi barrier, pembatas antara muka kamu yang oily sama foundation kamu dan makeup di atasnya. Jadi kalau misalnya kamu punya oily skin, kamu bisa pakai MAC Fix Plus. Kalau misalnya kamu punya normal skin atau dry skin, kamu bisa pakai setting spray-nya Urban Decay yang all nighter, itu bagus banget. Buat foundation aku bakal pakai Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation yang ini. Ini hasilnya matte, tapi nggak terlalu matte kayak si Estee Lauder, karena dia itu matte banget. Kalau ini dia matte tapi agak silky. Aku bakal pakai sedikit aja, dan kayaknya ini kebanyakan, tapi kita lihat aja. Jadi kalau misalnya kamu pakai foundation, kamu mau pakai itu dari tengah keluar dan dari satu sisi ke sisi yang lain, karena kamu kemungkinan nggak perlu banyak banget, dan maybe di luar sini kamu pengen pakai contour, jadi kamu nggak terlalu perlu pakai foundation yang banyak-banyak. Terus kalau aku pakai foundation, aku sukanya pakai beauty blender karena kulit aku kan oily, jadi aku pakai foundation yang matte. Dan kalau misalnya kamu pakai brush, itu bakal ngegaris dan ngebekas, karena matte itu kan cepat kering ya. Jadi kalau misalnya ngebekas, kalian udah nggak bisa diapa-apain itu. Dan kalau misalnya kamu pakai sponge, itu lebih bagus buat matte foundation, karena dia hasilnya kayak seamless tuh apa sih bahasa Indonesia-nya? Hasilnya bakal lebih halus, seamless. Aku nggak tahu seamless bahasa Indonesia apa, sumpah demi apapun. Terus ya jadi lebih rata aja, dan aku suka pakai teknik pressing kayak gini, dan sambil dibawa, di drag sih, sambil ditarik tapi dikit-dikit. Dan kemungkinan kamu nggak perlu banyak foundation karena semuanya udah tutup. Aku gara-gara covid ini di rumah terus dan jadi jerawatan dong. Mau kirain kalau misalnya di rumah tuh bakal gimana ya, bagus gitu loh mukanya, kayak terawat karena kamu nggak keluar, nggak kena asap dan segala macem. Tapi ya ampun, malah jerawatan sana sini banyak banget. Oh ya, jangan lupa buat bawa foundation kamu ke leher, soalnya kamu nggak mau muka kamu sama leher kamu warnanya beda. Oke?
That's the last thing that we want. Oke, foundation udah dan masih sisa sedikit, tapi nggak apa-apa. Sekarang concealer, aku pakai Estee Lauder Double Wear concealer, sama yang satunya Maybelline Fit Me, karena yang ini tuh terlalu terang dan dia matte banget, dan yang ini warnanya sama kayak foundation aku dan dia silky. Jadi aku mau mix marrying mereka berdua dan bikin concealer yang pas buat aku. Karena Estee Lauder Double Wear ini matte, aku bakal pakai di satu sisi dulu, di sisi ini, baru habis itu yang ini. Jadi ini dulu, terus aku blend, terus habis itu yang ini. Terus aku pakai concealer cuma kayak gitu doang, dikit doang, karena aku nggak perlu banget sebenarnya. Jadi aku nggak mau ngabisin concealer aku. Jadi kamu pakai itu secukupnya. Kamu nggak harus kayak yang kayak orang-orang di Instagram itu makanya banyak banget. Kayak itu wasting your concealer. Dan yang itu sebenarnya kamu nggak butuh. Kayak sama kamu mau pakai corrector, kan kalau misalnya kamu punya eye bag gitu kan, yang kayak hitam, ya kayak mata panda gitulah. Kalau misalnya kamu pakai korektor, jangan pakai korektor yang benar-benar yang literally warnanya orange, terus kamu pakai di sini sebelum foundation kamu. Warna orange itu sebenarnya bakal kecampur sama foundation kamu. Kalau misalnya itu filming nggak apa-apa, karena kayak kamera itu bisa beda banget sama dunia nyata, kayak bikin muka kamu tuh lebih bagus banget. Tapi kalau misalnya kamu di real life itu benar-benar nggak banget deh hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai korektor, pakai yang warnanya soft cream, orange, terus kalian dab aja sedikit di tempat yang benar-benar kalian butuhkan, nggak usah nyampe mana-mana, dan itu pasti udah cover. Ada juga yang concealernya sendiri itu udah coverage dan kalian nggak perlu pakai korektor. Jadi nggak usah nambah-nambahin yang kalian nggak perlu sebenarnya. Ini dikit. Oke, concealer selesai dan aku nggak bakal pakai contour. Aku mau langsung ke bronzer karena itu lebih gampang dan not wasting too much time for me, I think. Karena aku mau bikin eye look yang benar-benar jadi aku mau bikin muka aku senatural mungkin. Bronzer aku pakai Marc Jacobs Omega Bronzer yang Fantastic. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, aku nggak suka baking karena menurut aku baking itu malah bikin muka aku cakey, dan karena udah pakai foundation yang matte walaupun agak silky, itu aku nggak perlu lagi pakai powder. Maksudnya buat baking. Tapi kalau misalnya mau pakai powder dikit nggak apa-apa. Cuma nggak akan aku baking. No. Oke, jadi aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya buat pakai bronzer kalau misalnya kulit kalian itu masih agak dewy, nggak terlalu matte, karena kalian juga nggak ngasih bedak. Jadi aku kasih tahu gimana caranya buat pakai bronzer supaya nggak ngegaris dan nggak ngerubah foundation kalian yang udah bagus banget ini. Jadi pertama-tama kalian nggak boleh lupa buat itu, supaya nggak langsung patchy, nemblong, neplak. Kalau bahasa Jawa, sorry. Ya gitu lah, biar nggak patchy, terus biar hasilnya lebih smooth. Dan kalian mau nge-tap dulu supaya nggak ngerusak si foundation dari luar ke dalam. Kalian nggak mau mulai dari tengah, karena kalau misalnya tiba-tiba kamu salah terus udah di tengah, udah nggak bisa apa-apa itu udah. Kalau misalnya kalian pegang ini udah agak matte dan nggak terlalu silky lagi dan nggak transfer, kalian bisa pakai motion ini. Jadi biarin si brushnya yang bekerja, jangan terlalu dekat karena ini pressure-nya kayak tekanannya itu lebih keras. Jadi
ini nggak bakal natural, santai aja gitu karena mukaku kotak nih. Jadi aku pakai bronzer itu lebih naik, bukan gini ya. Ini tuh lihat deh, maksudnya. Jadi ini tulang pipi aku di sini. Jadi bronzernya harusnya kan di situ. Tapi aku pakai bronzer di atas ini, terus bawa turun supaya mukanya kelihatan lebih slim dan nggak kelihatan lebih lebar dan kotak. Kalau misalnya kalian punya round face juga, kamu mau dari atas sini terus ke bawah. Buat yang bawah sini, aku juga nggak di bawah, tapi lebih naik, terus aku cut kayak gini supaya ini hilang. Nggak. Jadi yang lebih oval dan nggak kotak. Buat hidung, aku selalu pakai brush yang sama dan aku sukanya nge-pinch dia kayak gini supaya lebih kecil. Dan aku taruh bronzernya di sini. Dan habis ini aku selalu pakai motion kayak gini supaya dia jatuhnya lebih natural dan nggak cuma kayak garis lurus satu kayak gitu. Kalau kalian mau hidung kalian lebih panjang hasilnya, kalian bisa tarik ini sampai atas dan turun ke bawah. Kalau misalnya kalian mau ngurangin panjang hidung kalian, taruh di bawah sini bronzernya supaya dia ngekat, jadi shadownya berhenti, nggak nyambung ke bawah. Oke, bronzer udah. Sekarang aku mau bikin eyebrowsku. Apa sih ini? Alis. Ya ampun. Jadi aku bikin alis aku dulu, tapi off camera. Dan aku cuma bakal kayak nambahin di beberapa tempat aja yang aku perlu, nggak literally full karena alisku juga udah penuh. Jadi aku mau bikin lebih gila lagi. Jadi aku bikin alisku dulu, aku bakal balik lagi. Oke, alis udah. Aku juga udah pakai primer di kelopak mata aku. Sekarang eyeshadow. Tapi kayaknya eyeshadow nggak bakal match sama t-shirt. Tapi ya udahlah. Aku tuh suka banget pakai t-shirt. Kayak like my comfort zone. Dan aku nggak tahu, aku suka aja. Tapi nggak apa-apa, nggak usah diperhatiin t-shirtnya, perhatiin aja. Aku bakal pakai Beauty Glaze Gorgeous Me eyeshadow palette ini, dan aku bakal ambil warna orange. Langsung warna orange dulu. Bingung bentar ya. Jadi aku bakal swatch dulu beberapa karena aku bener-bener bingung, orange-nya banyak banget dan aku nggak tahu mana yang sesuai. Dan aku bakal swatch beberapa yang warnanya paling terang. No, yang paling mencolok ya. Jadi aku swatch 3 warna yang menurut aku yang paling tapi aku bener-bener nggak tahu yang mana. Jadi ini hasil swatchnya. Ini merah kan ya? Ini kayak lebih ke merah. Nah, coba kita campur ini sama orange. Oke, kayaknya aku bakal pakai warna merah dulu ini. Habis itu aku bakal blend pakai orange. Atau orange dulu ya? Aku tuh pingin orange yang bener-bener kayak mencolok kayak ini, tapi nggak adanya ini. Kok ini terlalu terang, maksudnya kayak ini terlalu, warnanya terlalu soft. Jadi aku bakal pakai warna yang ini dulu. Terus habis itu aku bakal blend pakai ini. Terus ini, maybe, but we'll see. Ya kita lihat aja. Tapi ini dulu yang pasti. Aku membersihin tangan aku dulu soalnya aku nggak mau ntar tiba-tiba salah pegang terus langsung jadi mending aku bersihin dulu pakai Mito biar bersih. Jadi aku ambil warna yang ini
yang paling tua, yang paling pop, dan pakai brush yang ini. Terus bakal aku taruh di creaseku. Terus aku bakal blend out. Aku bakal ulangi terus proses ini sampai aku dapat warna yang pas. Aku bakal ambil warna orange yang paling muda tadi yang aku swatch. Aku bakal blend di atasnya. Aku blending lagi pakai brush yang buat blend sebelumnya supaya hasilnya nggak tajam dan lebih soft. Kalau misalnya kalian takut kalau mata kanan kalian hasilnya beda sama mata kiri kalian, habis kalian bikin step 1 kayak gini, kalian bisa apply step 1-nya di sebelah sini, habis itu lanjutin ke step-step yang berikutnya, biar kalian tahu warnanya kalian taruh seberapa banyak dan biar lebih seimbang. Sebenarnya gampang nyari crease kalian, cuma tinggal dipencet-pencet aja, mulai dari luar sini ke atas, ikutin tulang mata. Kalian bisa rasain kok pakai brush tuh ada tulang mata, terus ikutin aja. Habis ini aku mau bikin cut crease, tapi aku mau bikin cut crease-nya lebih tinggi daripada kelopak mataku supaya kelihatan garis cut crease-nya kalau misalnya aku buka mata. Habis aku bikin cut crease ini, aku bakal ambil warna paling terang, beige, putih, beige-ish. Terus aku bakal taruh di kelopak mata aku yang udah aku bikin cut crease. Aku bakal ambil warna orange yang tadi paling terang, dan aku bakal blend ini ke dalam. Habis itu sekarang aku bakal bikin cut crease yang sebelah sini off camera biar cepat, and I'll be right back. Oke, jadi aku bakal blend ini di dalamnya pakai warna orange yang lebih terang, yang paling terang tadi. Terus aku bakal bikin eyeliner tapi warna pink. Jadi mungkin aku bakal pakai lipstick, terus habis itu aku tambahin pakai warna pink yang ini di depan sini sampai situ. Ribet ya, nggak apa-apa tapi bagus. Jadi aku bakal ambil warna orange yang ini warna yang paling terang. Harusnya sih aku mau ambil warna ini, tapi dia shimmer dan nggak matte, so kita bakal pakai warna yang itu. Harusnya dari tadi aku filmnya kayak gini ya biar kelihatan. Maaf ya, agak lemot soalnya. Habis aku mau pakai warna pink di inner corner. Iya itu. Aku bakal pakai liquid dulu, soalnya itu lebih gampang. Baru aku taruh atasnya pakai powder yang tadi aku kasih lihat. Tapi kayaknya nggak ada lipstick yang warnanya yang aku mau. Jadi aku bakal pakai concealer dan langsung pakai si eyeshadow-nya di atasnya. And we'll see. Brushku hilang. Ini tuh kayak banyak banget brush, tapi literally yang tadi aku pakai tuh hilang sumpah. Oke, dapet brushnya. Ngelampit ternyata. Lupa, kalian nggak bisa lihat. Semoga sesuai harapan ya,
karena ini literally aku nggak ngerti gimana lagi caranya. Fuck, salah warna. Ternyata warna pinknya di bawah. Jadi yang tadi jatuhnya warnanya ungu. Ntar aku kasih lihat warna pinknya apa yang aku pakai. Habis itu kita blend warna pinknya sama warna orange yang di belakang. Ya kayak gitu jadinya. Sumpah dari pengalaman aku tuh lebih susah make upin diri sendiri daripada orang lain. Kalau misalnya pakai warna-warna yang kayak gini, maksudnya buat eyeshadownya ya, itu tuh lebih enak make upin orang lain karena dia tutup mata terus. Maybe karena kamu bisa langsung lihat manusianya gitu kan, langsung di depan kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, bingung, kudu setengah kebuka matanya, kudu macam-macam deh. Oke, jadi selama aku make upan ini nggak ada fallout ya, sama sekali nggak ada fallout. Mungkin karena aku tap dulu sebelum aku pakai eyeshadownya. Dan kalau misalnya kalian ada fallout atau takut kalau ada fallout, kalian bisa agak nunduk, terus habis itu kalian pakai eyeshadownya dan kaca kalian taruh dari bawah. Atau kalian bisa pakai powder, kalian taruhnya di sini, bukan di bawah mata persis ya, karena itu bikin cakey. Karena aku tadi bilang aku nggak suka baking, jadi kalau misalnya kalian mau taruh powder buat mencegah fallout, ngerusak makeup kalian dan foundation kalian bisa taruh di kayak daerah cheekbones di bawah mata sini. Kan ini nih, anggaplah ini satu, kalian taruhnya di bawah sini powdernya. Oke, jadi tadi aku pakai warna pink yang ini. Sebenarnya aku mau pakai warna ini, tapi dia jatuhnya ungu, nggak pink. Terus ini belum selesai, under eye-nya belum, terus yang atasnya belum selesai juga. Terus habis itu yang atas aku mau pakein Stila Glitter Glow ini liquid eyeshadow yang Rose Gold Retro. Jadi ini nih, aku mau pakai ini nih, tapi cuma di atasnya si pink itu, jadi cuma ngegaris dikit aja buat nambahin pop dan buat misahin area antara yang si pink ini sama yang putih. Kita bakal pakai eyeliner brush and then just pakai bahasa Inggris salah. Dan kita bakal ambil sedikit aja, dikit-dikit ya, ambilnya dikit-dikit, terus garisin di atas ini. Oke, ini jadinya kayak gini. Dan buat under eye-nya gampang banget, cuma blending warna yang pink sama yang warna orange yang tua itu aja. Jadi aku bakal pakai warna orange dulu, terus taruh sampai ke tengah. Terus ambil warna pinknya, terus kita blend pakai blending brush yang tadi bawahnya supaya soft. Oke, aku mau pakai highlighter dulu di area mataku. Aku pakai highlighter dari The Balm yang Mary Luminizer. Aku bakal pakai on my brow bone area. Terus di ujung dalam mata sini. Terus blush. Aku bakal pakai Master Flush Creator from kebiasaan dari Maybelline. Aku pengen blushnya juga pop, jadi kelihatan. Dan mungkin aku bakal nambahin blushnya pakai orange yang tadi, karena nggak tahu ya, aku kayak ngerasa pingin aja gitu. Oh ya, ada yang belum aku bikin. Aku mau bikin fake freckles
abis aku bikin fake freckles, aku bakal nambahin blush lagi supaya fake frecklesnya lebih natural. Jadi aku bakal pakai brown eyeliner warna coklat dari Sephora bag. Jadi eyeliner yang ini. Terus aku bakal bikin fake freckles. Jadi cuma di titik-titikin aja, disebarin di mana-mana. Ya ampun, sumpah aku hampir lupa mascara sama fake lash. Lupa kan, sumpah lupa banget. Jadi aku bakal jepit bulu mata aku dulu. Terus aku bakal pakai Marc Jacobs Velvet Noir Major Volume Mascara buat bulu mata aku yang atas. Jadi kalian kalau mau pakai mascara itu dari akar, bisa dari akar, terus naikinnya diputar ke dalam supaya jatuhnya lebih natural dan nggak ngegumpal. Dan aku kadang suka kayak gini supaya bulu mata yang satu sama yang lainnya itu nggak nempel. Buat bulu mata yang bawah aku pakai Maybelline Lash Sensational karena ini waterproof, jadi bagus buat bulu mata bawah dan dia nggak transfer kemana-mana. Oke, bulu mata palsu. Buat bulu mata palsu aku bakal pakai dari Artisan Professional yang Touche. Kalau buat mata aku sih dia agak tebal, cuma nggak terlalu sih. Jadi pas banget buat eye look yang kayak gini. Jadi nggak terlalu dramatic dan nggak terlalu natural. Soalnya kalau kamu mau terlalu natural dengan eye look yang kayak gini itu nggak pas ya. Dan kalau misalnya dia terlalu dramatic, si eye looknya ini nggak bakal kelihatan dan si bulu matanya bakal nutupin si eyeshadow. Aku pakai lem bulu mata dari Expert yang premium. Kalian kalau mau taruh si lemnya ini jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu dikit. Aku selalu taruh pas, tapi lebih banyak buat di ujung-ujungnya karena kadang itu suka lepas. Jadi habis itu kamu mau nungguin dia buat agak kering dulu. Kalian bisa pegang pakai tangan kalau misalnya udah agak-agak nempel. Berarti itu udah waktunya kalian buat naruh bulu mata kalian ke mata. Aku mau nambahin blush lagi. Kayaknya aku mau nambahin orange di blush aku, tapi takut. Nggak apa-apa ya, tambahin aja lah ya. Mau nambahin ini orange. Ini jadi kayak efek Instagram, yang hidungnya diginiin, yang ada freckles-frecklesnya juga. Jadi aku bakal pakai orange yang ini sama yang itu dicampur. Ini bener-bener nggak aku sangka bakal jadi kayak gini looknya, dan gak nyambung banget sama Iron Maidenku. The lipstick. Nah, aku tahu ombre. Jadi aku bakal pakai Urban Decay aku Vice lipstick yang Uptight. Kita bakal pakai ini full dulu, abis itu kita ombre. Terus kita ombre pakai warna pink, tapi nggak pakai lipstick. Kita pakai si eyeshadow kita yang pink tadi. Maaf ya bahasanya hancur banget, pakai bahasa Jawa, Indonesia, Manado, begitu dong pokoknya. Oke, kita pakai brush ini, terus kita taruh pinknya di dalam. Kita ambil pink yang tadi, terus kita tap di dalam. Terus aku pengen nambahin foundation supaya warnanya dia kayak agak nude, karena ini warnanya
too orange, jadi pinknya nggak terlalu kelihatan. Terakhir highlight, aku pakai Matte Luminizer from The Balm, dari The Balm lagi. Gosh, terus kita taruh di sini. Oke. Ini aku nggak nambah lagi dong, udah kelihatan. Aku suka banget naruh di sini buat nonjolin hidung aku tuh biar tinggi. Jadi kamu mau pakai highlighter itu buat naikin, ngeliatin, menonjolkan bagian dari muka kamu yang mau kamu lebih tonjolin lagi, yang mau kamu bawa keluar. Kayak misalnya ini, jadi kamu cheekbones-nya lebih kayak gitu. Kalau ini biar ini lebih naik, kayak gitu deh. Oke, look aku udah selesai. Ini nggak kayak yang aku pikirin sama sekali. Aku nggak tahu kalau misalnya ini bakal kayak gini. Dan yang paling aku suka adalah mata aku. Aku nggak pernah bikin kayak gini, dan ini kayak lucu banget. Tuh aku jadi ngeliatin muka aku lucu banget ya. So, makasih banyak banget udah nonton. Ini jarang banget aku pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian mau aku pakai bahasa Indonesia lagi, just comment down below. Komen di bawah biar aku tahu dan aku bisa pakai bahasa Indonesia lagi. Jangan lupa subscribe, like, and I'll see you on my next video. Bye guys.